Pengertian urgensi identitas nasional. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan juga nasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri ataupun jati diri seseorang. Dengan demikian, identitas berarti menunjukkan ciri atau penandaan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Penandaan pribadi misalnya seperti ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, ataupun kartu mahasiswa. Sedangkan kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu national dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti kebangsaan. Dalam konteks kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri atau ciri-ciri ataupun karakteristik serta keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila Indonesia memiliki identitas nasional, maka dapat dengan mudah kita membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pancasila merupakan identitas Indonesia yang sangat unik. Pancasila bukan hanya sekedar fisik, arti fisik dalam bentuk simbol layaknya bendera ataupun lambang-lambang lainnya. Namun Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau lebih tepat dikatakan Pancasila adalah jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yakni unsur kesamaan yang memberikan ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut akan muncul keunikan dari masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat diwujudkan sebagai satu kesatuan. Alasan pentingnya identitas nasional. Identitas nasional sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai alat pemersatu bangsa, yang mana identitas nasional terbentuk karena adanya satu tujuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu yang menjadikan perbedaan dengan negara lain, sehingga menjadi landasan negara. Identitas dibentuk, dibuat, dan disepakati oleh warga negara sebelum memiliki identitas nasional. Berikut alasan perlunya identitas nasional di Indonesia. Di antaranya yang pertama, keberagaman suku bangsa. Di setiap suku memiliki bahasa, agama, kebudayaan tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman yang sangat tinggi di Indonesia menjadikan identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu dari setiap penduduk bangsa sebagai warga negara. Banyaknya suku bangsa menjadikan tantangan dalam menentukan karakteristik identitas nasional. Yang kedua yaitu menjadikan bangsa Indonesia memiliki jati diri. Negara yang kuat harus memiliki jati diri, yang jelas dan berbeda dengan negara yang lain, serta harus dapat diwujudkan kepada dunia internasional sebagai salah satu tujuan identitas nasional. Yang ketiga yaitu tantangan zaman dan persaingan dunia internasional. Negara yang tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya akan mudah terombang-ambing dan goyah sehingga akan menjadi kacau, serta akan mengalami kesulitan dalam mencapai cita-cita bersama bangsa tersebut sebagai salah satu tujuan nasionalisme. Yang keempat yaitu pentingnya mempertahankan eksistensi bangsa. Persaingan dunia internasional sekarang ini memanglah tidak menimbulkan perang dengan mudahnya, namun tetap saja menjadi ancaman bagi negara yang lemah untuk dapat takluk oleh negara yang memiliki kuat ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Sebagai salah satu peran identitas nasional adalah agar Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya di dunia internasional dan tetap menjaga cita-cita mulia bersama, karena identitas nasional sangatlah penting. Yang kelima yaitu menimbulkan rasa kebanggaan setiap warga negara. Kebanggaan akan sebuah negara akan menjadikan setiap penduduknya memiliki andil yang besar dalam membantu mewujudkan cita-cita dari bangsa tersebut, serta akan mendorong untuk tetap terjaganya keamanan dari berbagai macam ancaman
yang dapat berisiko muncul pada negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber histori, sosiologi, dan politik identitas nasional. Secara histori, khususnya pada tahap embrionik identitas nasional, Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh negara lain, yaitu pada tahun 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit untuk membentuk sebuah negara. Kesadaran munculnya karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Bentuk-bentuk identitas nasional ini diatur dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk identitas nasional yang pernah dikemukakan oleh Winarno tahun 2013 yaitu yang pertama yaitu bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar filsafah adalah Pancasila, konstitusi atau hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara sederhana, identitas nasional mencakup semangat nasionalisme Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keberagaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negara Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita bersama. Karena kependudukan yang amat penting, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa dengan adanya identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam masyarakat. Memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila. Tantangan terkait munculnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi mencintai bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membantu prestasi yang tidak mampu dibuat oleh negara lain. Mendorong masyarakat kita bangga menggunakan produk kita sendiri. Yang kelima yaitu esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangatlah penting bagi sebuah negara karena yang pertama, agar bangsa Indonesia dapat dikenal oleh bangsa lain. Apabila sebuah negara sudah dikenal dengan negara lain, maka ia akan dapat melanjutkan dan mampu eksis sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua yaitu identitas nasional bagi sebuah bangsa negara sangatlah penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Yang ketiga yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kependudukan antar bangsa. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang mendasar dari sebuah negara. Maka konstitusi juga dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara satu negara.
Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusialisme. Landasan konstitusialisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas yaitu undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Dan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Alasan perlunya konstitusi. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya satu negara. Konstitusi menjadi negara dalam bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi terpenting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan dalam negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitualisme. Tujuan konstitusi itu tersendiri yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua yaitu konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa tersebut. Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga yaitu sumber histori, sosiologi, dan politik konstitusi. Yang pertama yaitu bendera negara sang merah putih. Yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandang hidup, way of life, dan banyak lagi fungsi lain dari Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan juga tentunya menjadi identitas nasional. Yang keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Konstitusi di Indonesia berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku dari 5 Juli 1959 yang merupakan konstitusi tertulis. Konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Periode pertama yaitu Undang-Undang 1945 yang berlaku selama 4 tahun mulai dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Namun di tahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang RIS yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Esensi dan urgensi konstitusi. Konstitusi adalah sarana untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, yaitu untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batasan kekuasaan mereka, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga yaitu untuk membatasi kewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang keempat yaitu konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukannya konstitusi. Yang kelima yaitu konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.
karena konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan berbangsa dan negara, juga merupakan ide dasar yang digariskan penguasa untuk mengemudikan suatu negara. Pengertian kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita penuhi. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat kita pisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaan ini terus-menerus, maka antara hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika seimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologi, dan politik harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi. Yang pertama yaitu Magna Carta 1215, yang kedua yaitu Revolusi Amerika 1276, yang ketiga yaitu Revolusi Prancis 1789, dan proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.